Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para calon tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, calon tamu Allah yang akan melaksanakan ibadah haji insyaallah tahun ini. Marilah kita selalu memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang tiada taranya. Nikmat yang paling tinggi adalah berupa iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita semakin tetap, semakin kokoh sampai akhir hayat kita nanti kita memperoleh husnul khotimah. Selamat di dunia, bahagia di surga. Nikmat yang kedua berupa kesehatan jasmani rohani. Kita masih diberikan kesempatan dengan kesehatan kita itu, kita masih dapat menambah pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada saat ini kita bersama menjalankan kewajiban ibadah puasa bulan Ramadan. Sementara saudara-saudara kita banyak yang sudah tidak bisa. Ada yang dipanggil sebelum bulan Ramadan. Bahkan ada yang baru dipanggil. Kemarin ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sementara kita semua oleh Allah masih diberikan tambahan umur. Minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Kata Allah dalam Al-Quran, di antara manusia ini ada yang sudah datang ajalnya, tidak bisa ditambah lagi walaupun hanya sesaat. Kemudian di antara manusia ini ada yang masih menunggu. Nah, kita semua ini termasuk man yantadir, masih menunggu panggilan Allah. Kita tidak tahu kapan dipanggil, mudah-mudahan masih diberikan panjang umur. Itulah syukur kita. Maka kenikmatan berupa umur panjang ini marilah kita isi sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah kita, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk nanti hidup di surga, mudah-mudahan selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, khususnya Bapak Ibu, nikmat yang ketiga Allah memberikan kesempatan, insya Allah panjenengan akan diberangkatkan ya oleh Allah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Islam yang kelima ini tidak semua orang sanggup, sehingga yang diwajibkan oleh Allah hanyalah orang yang sanggup. Manis tato'a ilaihi sabila. Panjenengan Bapak Ibu, alhamdulillah, insya Allah termasuk dipilih oleh Allah
yaitu kemampuan. Ya, di samping kemauan, tapi juga kemampuan. Sebab ada orang yang tidak mau. Ya, ada orang yang tidak mau. Walaupun sudah kaya, sudah cukup segalanya, tapi tidak ada kemauan. Mbak, kemudian ada lagi orang yang mau tapi tidak mampu. Panjenengan alhamdulillah di samping mau juga mampu. Inilah yang harus kita syukuri. Kemudian daripada itu, para bapak ibu, yang dicita-citakan oleh kita semua kalau kita melakukan ibadah haji bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi harapan kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab percuma kalau ibadah tapi tidak diterima, ditolak. Ya, ditolak. Nah, kalau orang ditolak itu sama dengan ya tidak melakukan apa-apa. Tuas kesel, payah-payah, membuang tenaga, pikiran, harta benda yang tidak sedikit, tapi kok ditolak. Ya. Harapan kita, haji kita adalah haji yang mabrur, diterima. Kalau tadi saya katakan orang haji itu adalah tamu Allah, mudah-mudahan namanya tamu itu diterima oleh yang punya rumah. Yang punya rumah siapa? Allah, Baitullah, rumah Allah. Jadi kalau kita datang ke sana ibadah haji itu namanya mertamu pada Allah. Diterima enggak atau oleh Allah atau tidak? Ini yang penting. Namanya tamu itu harus unggah-ungguh, harus menjaga sopan santun. Namanya adab tata krama. Ya, seperti kita mertamu kepada orang di rumahnya. Kita sebelum mengucapkan salam, kita mengetuk pintu, tok tok tok, mengetuk pintu. Itu namanya adab sopan santun. Dan mengetuk pintu itu saja ada sopan santunnya. Bagaimana? Cukup dengan kuku, tok tok tok. Ya. Jangan pakai batu. Mengetuk pintu tapi pakai batu. Nah, itu namanya yang ngetuk pintu sama, tapi kurang ajar. Kalau orang yang punya rumah itu tahu bahwa orang tamu tadi itu mengetuk pintu pakai batu, tidak akan dibukakan, ya, oleh yang punya rumah. Mungkin kalau dibukakan malah ditempeleng. Tamu kok kurang ajar, ya, ditolak. Itu contoh orang yang tidak sopan santun. Nah, ibadah itu ada sopan santunnya. Namanya adabus syariah, sopan santun syariat. Haji itu syariat, diperintah oleh Allah. Ada rukun, ada sunnah, tapi ada adab, gitu ya. Jadi kita ibadah itu harus melakukan ini, 3 ini untuk diterima oleh Allah. Yang wajib-wajib harus dikerjakan semua. Seperti yang diterangkan oleh Pak Yai Basori, ini menyangkut rukun dan syarat-syarat supaya hajinya sah, gitu ya. Kalau sampai ditinggalkan satu saja yang rukun, ya tidak sah, ya. Nah, ada rukun, ada wajib. Yang rukun itu tidak bisa diganti dengan membayar dam. Kalau yang wajib itu masih bisa, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau terpaksa boleh ditinggal, tapi wajib mengganti dengan dam. Itu namanya yang wajib. Kalau yang rukun, tawaf, itu tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa diganti. Kemudian sa'i, itu tidak bisa diganti, harus dikerjakan, walaupun harus naik kursi roda, ya. Jadi tawaf, sa'i itu rukun.
Kemudian wukuf di Arafah itu rukun, tidak boleh ditinggalkan. Walaupun sakit harus datang ke sana, ya, di mod pakai kendaraan harus datang ke sana sendiri, tidak boleh diwakilkan orang. Itu namanya rukun. Nah, sedang yang wajib-wajib, ya, itu karena darurat mungkin maka harus ditinggalkan, boleh diganti dengan bayar dam. Misalnya mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melempar jumroh, itu namanya wajib. Ya, kalau darurat boleh ditinggalkan, tapi harus bayar dam. Ya, jadi ada rukun, ada wajib. Itu haji, ya. Kemudian ada sunnah-sunnah. Maka yang wajib-wajib itu semua, yang rukun-rukun itu semua wajib ditunaikan, jangan sampai ditinggal. Yang wajib-wajib juga wajib ditunaikan, tidak boleh ditinggalkan. Itu menyangkut sah atau tidaknya ibadah haji, ya. Nah, kemudian agar supaya sempurna, di samping yang rukun, yang wajib, ditambah yang sunnah-sunnah. Mulai labbaik Allahumma labbaik, ya, itu namanya sunnah. Begitu niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, itu sunnah, terus dibaca. Aja meneng tok. Ya waya wong talbiyah kok jegideg. Ya, jegideg tok. Sebab gak tahu latihan. Ya, talbiyah gak iso. Apa itu labbaik itu baik-baik. Ya, memang tidak pernah ikut manasik, Bu. Maka dia tidak bisa. Okay? Nah, sunnah-sunnahnya dikerjakan semua. Ya. Kemudian setelah tawaf itu ada sholat sunnahnya, namanya sunat tawaf, sholat sunnah 2 rakaat. Dan macam-macam sunnah-sunnah banyak, itu semuanya dikerjakan, ya. Supaya hajinya sempurna. Jangan yang wajib-wajib tok, tambah yang sunnah-sunnah itu, ya. Nah, namun di samping haji itu harus memenuhi yang rukun, yang wajib, yang sunnah, maka harus adab-adab tata krama. Tujuannya apa? Ya, harapannya mudah-mudahan diterima, seperti tamu tadi itu. Ya, dok, pakai kuku, ketuk pintu, kocok, dok. Assalamualaikum. Oh, ono tamu. Assalamualaikum. Ya, dibukakan. Oh, monggo. Ya, monggo Pak, monggo Bu, silakan. Oleh si tuan rumah sudah dipersiapkan tempat duduk, monggo dengan lenggah. Duduk yang baik, duduk manis, gitu. Nah, kemudian ngomong yang baik, itu namanya tamu baik, ya. Dan jamnya pun juga harus dilihat, jam piro mertamu iki. Ojo jam 12 bengi mertamu, itu namanya gak tata krama. Jadi menyangkut waktu juga dilihat, iki wayahe wong apa, sing duwe omah iki wayahe istirahat apa enggak, gitu nggih. Itu namanya jaga tata krama. Diterima dengan baik. Sing duwe omah seneng, wah, ngomong-ngomongan masalah apa, ya, itu tamu yang baik. Lah kita juga begitu, harus tata krama. Itulah sebabnya di samping kita ngaji manasik tentang rukun, tentang wajib, tentang sunnah-sunnah yang diterangkan oleh Al-Mukarram Mbak Yai Basori, maka Bapak Ibu juga masih perlu mendengarkan adab-adab posisi sopan santun. Itulah barangkali kewajiban saya di sini, diminta untuk menyampaikan adab-adab sopan santune wong lunga haji. Nggih. Sebetulnya mohon maaf Bapak Ibu, sebetulnya jadwal saya mulai hari Sabtu yang lalu tapi terganggu karena masih terganggu gangguan ini ya, gangguan. Nggih. Maka mudah-mudahan aja bisa dapat melakukan dengan baik. Sopan santun atau adab-adab di sini diterangkan yang pertama,
Kalau dicatat ya lebih bagus, kalau ndak ya isoke dirungokno ngono iki. Dirungokno ngono bagi dicatat dalam hati. Memang kalau namanya ngaji itu sebetulnya ada kitabnya. Kalau ndak ada kitabnya ya pakai catat. Nah, itu bagus namanya betul-betul belajar, nggih. Kun aliman au muta'aliman. Jadilah Anda orang yang ngajar atau orang yang belajar. Dua ini. Lah belajar itu pakai kitab, pakai buku, itu namanya pakai alat ini, itu namanya belajar betul. Belajar betul ini namanya betul-betul belajar. Au mustami'an. Kalau tidak muta'alim ya ngrungokno ae. Ngrungokno itu ndak pakai buku, ndak pakai kitab, bondone bondo kuping. Wis ngrungokno. Tapi kalau ngrungokno ini biasanya kena penyakit, Bu. Penyakitnya apa? Bungen tua. Melebu tengen metu ki. Itu namanya penyakit bungen tua. Itu kalau kita ngaji modelnya model mendengarkan toh sudah bagus. Wah, pahalanya besar, Bu. Cuma bungen tua. Mari ngono mulai ditakoni wis gak. Baru itu namanya bungen tua. Wah, gak ero, Pak. Lali sembuh apa mau gitu nggih. Nah, kalau ditulis misalnya ditakoni apa iki, Mang? Dia tak delokane tulisannya itu ya. Itu namanya belajar betul-betul. Nah, au muhibban, kata mendengarkan kok ndak bisa Pak ya itu. Tapi seneng apa mbek wong ngaji ku. Seneng tok iku soalé ganjaran. Aja sampai dadi wong nomor 5. Napa nomor 5 niku? Ya gak mulang, gak ngaji, gak ngrungokno, gak demen. Nomor 5. Ini orang yang paling celaka. Wala takun khomisan, jadi jangan jadi orang yang kelima. Gak seneng ambek wong ngaji. Gak seneng. Radio nek ana ngrungokno ana ngaji paten. TV-ne ana ngaji paten. Itu namanya tidak seneng. Nggih, orang yang paling celaka. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya, kita ini termasuk di antara 4 itu mengajar, belajar, mendengarkan, paling tidak senang. Itu nggih. Yang pertama yaitu musyawarah. Itu adabnya orang mau berangkat haji, musyawarah. Yastahabbu an yushawira man yathiku bidinihi wa khibratihi wa ilmihi. Ya. Bermusyawarah dengan orang yang dapat dipercaya agamanya, ilmunya, ya, agamanya dan ilmunya. Nggih, musyawarah dengan orang yang alim. Ya, panjenengan ini ngaji ini namanya sudah musyawarah. Nggih, berarti panjenengan sampun nglakoni adab. Ati wong haji gak ada ngaji. Ya berarti gak tata krama. Panjenengan ngaji namanya sudah musyawarah. Alhamdulillah. Ya, kalau panjenengan belum paham tanya lagi, itu namanya tata krama. Dia tata krama nih wong budal, itu musyawarah dulu. Nah, orang yang dimintai musyawarah, dijak musyawarah, hukumnya wajib. Ya. Kalau panjenengan hukumnya sunnah. Tapi menuntut ilmunya hukumnya wajib. Jadi musyawarah tengene. Ya. Yaitu tentang kapan waktunya, bagaimana tepatnya, bagaimana pelaksanaannya. Ini orang yang diajak musyawarah itu banyak sekali, nggih, menyangkut macam-macam musyawarah. Itu yang pertama. Jadi musyawarah ini harus dengan orang yang memahami betul tentang ilmunya haji dan umroh. Kalau panjenengan musyawarah dengan orang yang tidak ngerti apa-apa, oh ya padha ae. Nggih. Wong takon nanggene wong sing durung ngerti, nggih mboten saged. Jadi harus dengan orang yang mengerti betul ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah istikharah. Istikharah itu artinya bertanya kepada Allah. Ya. Kalau musyawarah itu dengan manusia, orang yang dapat dipercaya tadi itu, kalau istikharah ini kepada Allah. Namun yang di istikharah ini apa? Apakah haji itu baik atau jelek? Bukan.
Sebab apa? Ibadah haji itu jelas baiknya, tidak usah diistikharahkan. Ya Allah, haji itu baik atau jelek? Oh, tidak boleh begitu. Jelas api kok. Nah, kemudian istikharahkan apa? Di sini diterangkan ya, la ta'udu ila nafsil hajj, akan tetapi ya ta'udu ila waktunya apa tepat. Ya Allah, saya tahun ini berangkat haji itu apa bagus atau tidak, itu tentang itu. Namun untuk Bapak Ibu karena ini sudah pasti, ya sudah tidak usah istikharah lagi, jelas tahun ini berangkat. Itu bagi yang belum, ya, belum. Saya haji ini tahun berapa? Ya, menyangkut tentang waktu ini ada dua pendapat. Apakah orang itu kalau sudah mampu wajib segera tahun itu berangkat, ya, ataukah boleh ditunda? Ya, itu ada dua pendapat. Menurut Imam Syafi'i, ibadah haji itu waktunya boleh ditunda, tidak harus waktu tahun itu. Oke, begitu mampu, apakah wajib tahun itu? Menurut Imam Syafi'i tidak, ditunda dulu, boleh. Berbeda dengan imam-imam yang lain. Kalau imam-imam yang lain selain Imam Syafi'i, wajib. Begitu istita'ah, duwe ono, yen berangkat, aja ngenteni tahun-tahun menaik oleh, harus tahun itu. Itu menurut imam yang lain. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i boleh ditunda, tapi dengan alasan. Ada alasannya, ya. Apa sebabnya ditunda itu harus ada alasan. Yang tidak boleh menunda-nunda. Nah, kalau itu begitu, menunda dengan menunda-nunda lain. Ya. Kalau menunda-nunda itu ngongko ae. Durung mantu arek. Nah, oke. Duwe akeh. Hajine ditunda-tunda. Kepane wis mantu. Bareng wis mantu ditunda meneh. Durung tuku mobil arek. Heeh, duwe akeh. Tuku mobil dhisik. Mare tuku mobil, omahe mik siji loro ae. Nah, nggih, gawe meneh. Itu namanya menunda-nunda. Haram ndak boleh. Ya, dan bahaya, bukan hanya haram, bahaya itu. Diancam. Yang boleh itu menurut Imam Syafi'i menunda itu ada alasannya. Nek aku lunga haji tahun meneh, iku ambek ibuke bareng. Nek saiki aku tok, terus bapak iku nggih. Duwe cek teko wong siji wis tak tunda meneh, nek tahun meneh ambek ibuke. Itu boleh. Boleh tidak? Jadi tidak harus berangkat bapak tok. Nah, kan lebih bagus ya. Wah, nek tahun ngarep ambek ibuke kok. Ya, betapa nikmatnya ibadah haji, ya, bersama suami dan istri. Ngoten nggih? Menika menurut Imam Syafi'i. Ada dasarnya, ada alasannya. Sebab Kanjeng Nabi itu hajinya ditunda. Ya, kewajiban haji itu menurut satu riwayat turun pada tahun kedua Hijrah. Sedangkan Kanjeng Nabi berangkat haji itu tahun ke-9. Jadi tunda. Gitu ya? Berarti itu boleh. Ya. Namun menurut imam yang lain tidak boleh ditunda. Harus tahun itu. Sebab namanya perintah itu begitu diperintah harus ditunda. Nah, itu menurut imam yang lain, ya. Terserah aja. Namun kita silakan apabila ditunda harus ada alasannya. Kalau tidak ditunda, monggo cepat secepat mungkin silakan, ya. Yang penting kalau sudah istita'ah itu hukumnya wajib. Jangan sampai sudah mampu kok tidak berangkat. Itu tidak boleh. Itu yang kedua, Bapak Ibu, disunatkan kita itu istikharah, ya. Kan gampang tadi itu istikharah itu. Usolli sunatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat istikharah, mohon penjelasan kepada Allah, kan gitu lah istikharah itu begitu. Ya, apa ini baik atau tidak? Biasanya bapak-bapak ibu ke istikharah soal kata rabi tok, memilih jodoh.
Hanya itu, lainnya tidak pernah istikharah. Padahal istikharah itu hukumnya sunnah, sunnah. Pokoknya apa saja mau mengerjakan ya sesuatu yang penting lebih-lebih istikharah dulu, tanya pada Allah. Ya, rakaat yang pertama sesudah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua ya qul ya ayyuhal kafirun Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ya sampai salam. Setelah salam berdoa ya, doanya istikharah itu juga sudah diurui oleh Kanjeng Nabi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika dan selanjutnya itu loh. Barang siapa yang mengerjakan dua ini, musyawarah dan istikharah, orang itu tidak akan menyesal. Ma khaba man istakhara wa man nadima man istasyara. Begitu kata Kanjeng Nabi. Ya, tidak akan rugi orang yang istikharah, tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Itu kata Rasulullah. Jadi dua ini Pak, dua ini harus dikerjakan supaya tidak rugi, supaya tidak menyesal. Itu musyawarah dan istikharah. Tadi itu yang di istikharah ini adalah menyangkut tentang waktu tadi itu. Kemudian yang ketiga, idza istaqarra azmuhu bada'a bitaubat. Apabila sudah ada ketetapan hati mau berangkat haji, maka apa yang harus dilakukan pertama kali yaitu bertaubat. Taubat yang banyak. Jadi setelah istikharah, musyawarah, ya sudah jelas mau berangkat seperti Bapak Ibu ini, maka banyak-banyaklah bertaubat. Min jami'il ma'asi, dari segala perbuatan dosa yang kita kerjakan. Kita harus sadar bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan pada Allah. Maka yang banyak membaca istighfar, yang banyak pada Allah, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, dan selanjutnya ya, itu istighfar, mohon taubat kepada Allah, membaca istighfar yang paling pendek, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya. Kemudian ada istighfar namanya istighfar yang paling baik, sayyidul istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Itu istighfar yang paling bagus, the best. Ya, kata orang Madura, the best, paling bagus. Itu sayyidul istighfar yang dirui oleh Kanjeng Nabi. Itu barang siapa yang baca itu pagi hari, siang hari kok matinya husnul khotimah, kan gitu Barang siapa yang baca sore hari, malam-malam kok matinya husnul khotimah. Itu yang banyak taubatnya, mohon kepada Allah. Bangun malam, salat tahajud, ya. Setelah tahajud apa? Allah maghfir li dzunubi wali walidayya wali masyakhina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Berapa kali? 27 kali. Itu ijazah guru saya. Kalau habis salat tahajud itu apa? Istighfar 27 kali. Insyaallah mandi dongane. Kata guru saya begitu ya. Kejaba di sepura dosane awake wong tuane guru-gurune ndongakno wong mukmin kabeh. Mandi dongane. Itu kata guru saya begitu. Jadi habis salat tahajud istighfar paling tidak ya 27. Kalau habis asar berapa istighfarnya? 70 kali. Habis salat asar, kata guru saya ya, dan ada kitabnya itu,
Sapa-sapa sing istighfar ping 70 mari salat asar, saben mari salat asar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Diampuni dosanya 70.000 dosa. Ya. Ada yang mengatakan 70 tahun dosa. Ya. Ini ada hadisnya 70 tahun dosa. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau saya tidak punya dosa 70 tahun bagaimana? Diampuni dosamu, dosa ibumu. Ya toh? Dosa ibumu 70 tahun. Kemudian kalau ibu saya mati tidak punya dosa 70 tahun bagaimana? Diampuni dosanya seluruh keluargamu. Dikatakan. Maka habis asar jangan lupa astagfirullahaladzim 70 kali. Ya, walhasil banyak-banyak bertaubat ini. Mohon maaf pada Allah SWT. Ya, sehingga kalau orang itu diterima taubatnya ya bersih. Ya, orang mati kok taubat bersih. Ya, toh? Matinya mati husnul khotimah, tidak punya dosa. Ya, wa man yamut walam yatub min dambihi fa amruhu mufawadun li rabbih. Barang siapa yang mati belum tobat, bahaya. Ya. Barang siapa yang mati belum tobat kepada Tuhan, fa amruhu mufawadun li rabbih. Urusannya urusan Tuhan. Ya nek disepuro, lah nek enggak. Tidak ada maaf bagimu. Wah, celaka. Maka sebelum mati harus tobat. Jangan sampai mati masih kotor. Kita lahir ke dunia dulu suci, tidak punya dosa. Anak bayi itu tidak punya dosa, Bu. Suci, bersih, sampai ambune wangi. Ibu-ibu kalau punya anak baru lahir itu kan wangi, Bu. Wangi ambune bayi. Ya banyak durung duwe itu dosa. Barang tambah tua badek. Sange akeh itu. Lah nanti matinya harus suci. Wong lahir suci mati kok kotor, bahaya. Ya, jadi harus tobat. Jadi cara membersihkan itu dengan tobat yang banyak. Ya. Yang banyak zikirnya, sing akeh zikir. Saya tadi itu di pondok membaca hadis untuk para santri. Di antara hadis itu menerangkan begini. Sahabat Abi Hurairah cerita, ada orang dari desa A'rabi, orang dari desa datang sowan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, syariat Islam ini begitu banyak yang kami terima, yang wajib, yang sunnah, yang rukun, yang macam-macam banyak. Ya tak? Kemudian saya ingin tanya, ya, apa yang harus saya pegang? Yang paling pokok, apa itu? Yang menyelamatkan saya dunia akhirat. Apa kata Rasul? Lisanmu jangan sampai kering daripada zikir kepada Allah. La yazanu lisanuka bidzikrillah. Lisanmu harus terus menerus, jangan putus-putus nyebut Allah. Wah, itu apa? Berarti zikir ini harus jadi pegang sing akeh zikir. Ojo akeh omong. Ngerti nggih? Sebab sing akeh iki akeh omong rupane iki. Omonge akeh. Zikir gak pate ono. Maka Kanjeng Nabi mengatakan begitu. Jadi ini ajaran Rasulullah, zikir sing itu yang harus dipegang. Kemana-mana zikir. Maka kalau Bapak nanti ke Mekah, Pak ya, di Mekah sana, panjenengan begitu masuk ke Arab sana, panjenengan pasti di pinggir jalan ada tulisan, la tansa zikrullah. Anda jangan lupa zikir pada Allah. Ada tulisan di pinggir jalan. Melihat pemandangan, di situ ada tulisan subhanallah. Ya? La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Itu setiap di jalan-jalan itu begitu, Bu. Pak ya, kalau di sini napa? Gambare wong buta. Oh,
gambar wong muto di Indonesia itu. Padahal 90% betul Pak. Di sana tidak ada penampilan orang muda, itu tidak ada di sana. Yang ada itu tadi itu zikir. Oh, makanya di sini nih ruwet tok. Indonesia itu wong Islamnya akeh tapi ruwet tok. Dia akeh wong miskin, ya, banyak orang melarat. Padahal negerinya makmur, ya tak? Lah kekayaan Indonesia dicolongi, bangsane wong korupsi, dicolongi dah, ya, sampai seakan, ya. Kalau di sana zikir pada Allah banyak, maka di sana itu orang kaya, tanahnya tandus, tapi orangnya kaya di sana, ya? Sana kaya raya, maka di sana banyak zikir. Sampai kalau kita mau naik kendaraan di sana itu, sopir-sopir itu pasti zikir dulu, ya, zikir dulu Bu, pada mau nyopir berangkat zikir dulu. Sampai nanti kalau panjenengan naik pesawat Saudi Arabia Airlines, ya, pesawatnya orang Arab, bukan pesawat Indonesia Garuda, itu nanti pada saat pesawat itu take up, mesti pilotnya dongak dulu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wah. Donga dulu Bu. Tuh pilotnya. Ya, donga dulu. Tapi kalau kita naik Garuda kok gak tahu krungu. Gak ada itu. Ya. Alhamdulillah. Sopir-sopir di sana juga itu. Enggak lupa zikir. Lah orang Indonesia ini gak pate zikirnya kurang. Pada itu. Ya, maka saya kalau di jemaat itu seringkali mengingatkan yang jemput saya, Mas zikir Mas. Mek zikir tok kok lali yai. Jadi penyakit Bu, lupa itu penyakit itu. Ya. Keluar dari rumah oleh Rasulullah disuruh berzikir, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Mengono tok kabeh. Didoakan oleh malaikat mendoakan. Kalau kita baca itu oleh malaikat didoakan, doanya apa? 3. Hudita wa kupita wa wukita. Iku dungane malaikat. Dadi sampean metu teko omah teng pundi mawon, sampean ojo lali maca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Didongakno mbek malaikat. Hudita, kamu diberi hidayah. Ngono nggih. Wa kufita, kamu dicukupi apa yang kamu kehendaki. Ngono nggih. Wa wukita, dan kamu dipelihara. Selamat. Nggih. Didongakno malaikat itu dongane mandi, Bu. Sebab napa? Mboten ate dosa. Gak tau mangan, gak tau ngombe, gak tau turu, niku malah malaikat. Al malakul ladzi bila abin wa la aklala sarba wa la naumalahum. Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu malaikat. Mangane dongane mandi. Lah orang puasa niru malaikat, niru tok. Mulane wong poso niku dongane mandi. Mek sedina tok lho. Gak makan, gak minum kan gitu kan. Tapi turu gak apa-apa ya. Tidur. Ya. Dongane mandi. Malaikat iku dongane mandi, Bu. Masya Allah, dongane mandi. Panjenengan kalau baca itu zikir ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Didoakan oleh malaikat. Ya, sira kowe oleh hidayah. Kowe dicukupi apa sing kok karepno. Wakupita, kowe bakal diselametno dijaga. Wawukita, wonten kitab Riyadhus Shalihin nggih, hadis sahih. Kitab Riyadhus. Maka kita jangan sampai tidak berdoa. Tapi penyakitnya tadi itu Bu, apa Pak? Lali. Gitu lah balik lah. Lali. Ayo Mang Rene ndonga apa enggak? Sinten sing ndonga? Alhamdulillah.
setunggal kalih tiga. Alhamdulillah kabeh padha ndonga kejaba sing mboten. Nggih, monggo ndonga. Kemana saja. Itu zikir. Maka di sini ya banyak taubatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Zikir habis salat asar taubatnya zikir istighfarnya 70 kali. Itu dosa kepada Allah. Nah sekarang dosa kepada manusia. Panjenengan mau berangkat haji harus taubat juga kepada di samping kepada Allah, mohon maaf kepada manusia. Ngene nggih. Wa yakhruju min madzalimil khalqi, keluar daripada perbuatan zalim terhadap orang lain, nggih. Nah, dosa maring rasani wong panjenengan wajib tobat. Tak paranane. Pak, Bu, sampean kula rasani wingi. Nggih, kula njaluk sepuro nggih. Ah, iku tobat temenan, Bu. Tapi wani ya sampean wani. Bagi rawani. Nggih. Wani aja ngrasani wong. Ngrasani wong ku paling gampang. Nggih. Tapi dosane Bu gede, nggih. Ini jadi kita harus tobat, yang minta maaf pada orang lain yang kita bersalah kepadanya. Menyakiti hatinya, itu namanya salah kepada orang lain, menyakiti hati orang lain, mukul, jewet, ngeplak, ya. Kemudian mengambil hartanya, ya. Nyolong, ngentit, kalau bahasa keren sekarang korupsi. Itu dosa pada manusia besar, lebih berat daripada dosa kepada Allah. Ya, jadi kita harus minta maaf. Nah, jadi berbuat kesalahan pada seseorang itu pertama mengganggu kehormatannya. Ya, kehormatannya misalnya kita ngerasani itu namanya ganggu kehormatan, Bu. Ya, menyakiti badannya. Ya, menyakiti badannya, memukul orang, lebih-lebih membunuh orang. Kemudian yang ketiga mengganggu hartanya, ngakali, ngapusi, nyolong. Tiga ini. Ya, ini bahaya, berbahaya. Dosa kepada manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah. Allah tidak akan mengampuni dia karena salahnya pada orang. Nanti pada saat akan diumumkan masuk surga, pada saat orang itu masuk surga diumumkan dulu, ayo kabeh, apa ana wong iki lekate mlebu swarga, apa ana sing saged paut dengan sampean? Ngacung. Saya Pak, ini orang dulu pernah ngerasani saya sakit hati, saya minta ganti rugi. Nah, kemudian oleh Allah diputuskan harus bayar ganjarannya sholat, ganjarannya poso, ganjarannya sedekah. Tiga. Sudah mau masuk surga diumumkan lagi masih ada lagi yang ngacung. Saya dulu dia punya utang tidak dibayar, Pak. Dia punya utang tidak dibayar. Ada lagi yang lain pinjam dulu tidak dikembalikan, minta ganti. Itulah. Maka orang tua-tua kita di Indonesia ini alhamdulillah, para ulama, para kiai zaman dulu membuat cara yang sangat bagus, namanya halal biha. Nanti hari raya halal bihalal, minta maaf. Gitu. Sesudah puasa Ramadan menghapus dosa kepada Allah, sekarang halal bihalal menghapus dosa kepada manusia. Tepat sekali. Itu harus dilestarikan sampai kapan aja. Ya. Maka di sini dikatakan di samping tobat kepada Allah, wa yaqdi ma amkanahu min duyudihi, supaya ya sangkut pautnya dengan orang lain diselesaikan berupa utang dibayar. Ya, yuk wingi aku utang wulan sing dhisik aku duwe utang durung tak bayar ki lho, aku kate budal nggih tak bayar. Itu namanya menyelesaikan utang. Nggih. Wa yaruddul wada'i, mengembalikan pinjaman-pinjaman. Nggih. Pinjam punya orang lain. Itu jangan sampai dimiliki, karena itu bukan milik kita. Ya, walaupun hanya sebuah jarum, Bu. Kalau domai piro
Pak regane domae. Walaupun itu jarum, tapi itu bukan hak kita, jangan dimiliki. Nggih? Tapi orang yang punya jarum tadi itu, ya, dia punya hak. Mungkin pada saat dia mau ndondomi, Bu, yang dhisik dom iki. Oh, no. Oh, diselih tangga iku apa kurang ajar. Loh, malah kurang ajar, Bu. Jadi wong nyelih dom gak dibalekno berarti termasuk kurang Itu manusia. Lain dengan Allah. Kalau Allah itu berapapun dosa orang mohon maaf oleh Allah diampuni. Tapi dosa kepada manusia dom iki lho, Bu. Bikin orang mangkel. Nanti hari kiamat akan ditagih. Oleh karena itu di sini diterangkan kalau punya utang bayaran. Ya, kalau punya titipan balekno. Ya, punya pinjaman kembalikan. Ya. Sehingga berangkat haji itu sudah dalam keadaan bebas. Kalau punya kesalahan apa? Wa yastahillu kullaman bainahu wa bainahu muamalatun fi syai'in aw musahabatun. Punya kesalahan, jaluk sepuro. Yuk, Kang, aku sepurane yo. Aku kate berangkat iki. Oh, ngoten nggih. Itulah biasanya sudah merupakan tradisi Bapak Ibu. Kalau panjangan, kalau Bapak Ibu itu kalau mau berangkat haji biasanya mengadakan pamitan, nggih. Pamitan, kumpulkan tetangga-tetangga dikumpulkan. Ya ta? Boleh apa? Boleh sapi. Nggak perlu beleh-beleh. Wes cukup tuku pecel ae. Kok lunga haji mek 30 juta. Selamatane 50 juta. Ya, itu bukan cara Islam. Islam tidak menginginkan seperti itu. Nggih, sederhana aja lah gitu. Nggih. Mau selamatan monggo tapi sederhana aja lah cukup, nggih. Tujuannya apa? Yang paling pokok ya ini, Bu, minta maaf tadi itu. Mohon maaf Bapak, nggih. Maten. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bapak Ibu ini mau berangkat. Nggih, alhamdulillah. Nggih, purun apa sampean purun, alhamdulillah. Enak. Nggih. Nggih, panjenengan kula dongaaken muga-muga panjenengan diparingi selamat berangkat ngantos mulih mangke tetap selamat oleh haji mabrur. Kan untuk didongaaken. Alhamdulillah. Lah panjenengan nek berangkat nggih ngoten, ndongakno nggih alhamdulillah kula saged berangkat haji mungkin kula sampean kula dongaaken mugi-mugi sampean ketularan. Nggih, isa lunga haji. Kan bagus ya, Bu. Donga pendo. Oh, bagus. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu pernah mau berangkat umroh. Sowan Kanjeng Nabi, Nabi kula badhe berangkat. Oh, alhamdulillah. Ojo lali ndongano aku lho ngoten dari Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi ku kurang apa? Tapi murui gitu. Nggih, Kanjeng Nabi njaluk didongaaken gitu. Aku dongakno. Ya. Gabungan dongamu kambek aku. Ati Kanjeng Nabi nyuwun didongaaken pindah to lho, Bu. Niku tata krama. Naminipun adat. Nggih. Dadi pamitan niku termasuk tata krama. Aja sluman-slumun. Nah, tangga cedhek iku lho garuh. Lah niku naminipun mboten tata krama. Lho nang ndi ana? Wis berangkat arek. Lho nang ndi? Haji. Lho, kok gak ero? Lho wonten ramale anu nggih, Ngersula. Sing ganti kandhane Ngersula. Umpama aku ro, aku kate sedekah arek. Mboten mbok 1000 2000 tabarukan. Lah iki berhubung gak ero ya apa? Lho ngoten. Hajane aku njaluk didongakno nek kono. Muga-muga aku diparingi lunga haji. Datano gak kondol. Nah niki nggih. Niki nyebabaken kurang bagus ya, kurang baik. Itu namanya adab tata krama, nggih. Barangkali di sini ada tambahan sedikit. Kalau punya sesuatu yang perlu diselesaikan oleh keluarga, namanya wasiat, harus wasiat. Le, aku duwe utang, durung iso mbayar, tolong ya, kurang seminggu. Ya ta? Tolong bayar iki lho duwe. Durung iso bayar palane gak perlu wonge ado, tolong ya.
Nah, iki jenenge Pak Wulan, iki Ibu, aku duwe utang sampeyan iki bayaran waktune kurang sebulan gitu. Niku wasiat namanya. Ya. Wasiat napa ta napa datang keluarga. Pun tak tinggal ya. Nah, ngene. Tolong ngene. Niku namanya pun wasiat. Wayuk tabu wayak tubuh wasiatahu. Nah iso malah ditulis. Tulisin wah siji loro telu. Ditulis. Wayak tubuh wasiat. Niki termasuk adab tata krama. Nggih. Aja sampak barang budal ya. Terus keluargane gak apa-apa. Padahal punya sangkut paut dengan orang lain. Ini namanya wasiat. Ya. Ditulis wayak tubuh wasiatahu wa yushidu alaihi biha. Disaksekno iki lho. Nggih. Aku duwe utang, aku duwe silian, aku duwe ngene tolong aku dalune sepura. Biyen. Iki naminipun wasiat. Wa yuwakilu man yakti anu diwakilkan pada orang yang dapat dipercaya. Malam yatamakkan min qada'ihi min duyunihi, karena belum bisa membayar misalnya itu karena ada halangan, maka diserahkan pada wakilnya, nggih. Barangkali tiga ini saja dulu. Karena ini gandeng ya, saya tambah satu gandeng ya. Ar-Rabi'ah yajtahidu fi irdha'i walidayhi, supaya bersungguh-sungguh minta ridho orang tua. Ini yang keempat ya. Jadi yang ketiga itu tobat pada Allah dan minta maaf pada orang lain. Yang keempat adalah minta ridho dari kedua orang tua. Ya. Wajib minta ridhonya ayah dan ibu kalau masih ada. Lha bapak sampai ibu wis gak ono. Nggih, datang pesarane mawon mendoakan ya kepada kedua orang tua. Ya. Baik itu ke pesarian atau dari tempat yang jauh, pokoknya mendoakan orang tua itu namanya mendapatkan ridho dari orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, didatangi, Pak, Bu, kula badhe berangkat haji, kula nyuwun ridho panjenengan. Itu hukumnya apa? Untuk haji pertama, ya ta, itu tidak wajib, tapi sunnah. Karena apa? Haji pertama ini namanya hajatul Islam, nggih. Jadi orang tua itu walaupun tidak ridho tetap berangkat, karena itu wajib. Mana nggih? Misalnya ada orang tuane ojo, betul saged, nggih. Jadi tetap wajib berangkat. Tapi untuk haji kedua, ketiga dan selanjutnya haji sunnah wajib ya minta izin orang tuh. Wah, wajib niku haji sunnah, nggih. Aja sampai wong tua gelo nggih. Wa man yatawajjah alai birruhu wa ta'atuhu, dan guru orang-orang yang dihormati olehnya. Ya. Masih cukup panjang keterangannya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ustaz. Iya. Barangkali ada yang mau bertanya, saya bagi ibu satu, bapak-bapak satu, mungkin dari penelpon satu, karena waktunya cuma sedikit. Ibu-ibu dulu. Silakan. Monggo. Menawi kurang jelas, Ustaz. Iya. Halo. Pertanyaan iya, Pak Ustaz. Ini masalah sholat istikharah. Istikharah. Misalnya kita itu mendapat porsi itu tahun 2012, tahun depan. Tetapi dari KBIH-nya itu meminta kita untuk mempersiapkan diri berangkat tahun ini. Tetapi kita sendiri itu kadang itu ada pemikiran katanya tahun 2012 ini kan bareng sama ulama-ulama se-Indonesia gitu ya. Otomatis dalam hati itu ada kebimbangan. Apakah kita nanti itu mau ikut yang tahun 2012, apakah mau ikut yang tahun sekarang? Akan tetapi jika kita merujuk kepada yang Imam Syafi'i tadi, bahwa wajibnya itu harus segera berangkat. Menurut panjenengan bagaimana afdolnya gitu? Matur nuwun. Terima kasih.
Oleh karena tentang waktu itu bukan kewenangan kita, Bu nggih. Yang menetapkan adalah pemerintah. Lebih sekarang ada porsi-porsinya. Daftar sekarang belum tentu berangkat tahun ini, masih berapa tahun yang akan datang. Itu berarti yang menetapkan pemerintah. Oleh karena ini bukan wewenang kita untuk memilih waktu, maka ya diganti istikharah itu dengan doa saja. Ya Allah, kalau memang ditetapkan aku berangkat tahun ini atau tahun berapa, mudah-mudahan Engkau berikan kelancaran, kemudahan, dan mendapatkan ridhomu, ya Allah. Oleh karena masalah waktu ini bukan wewenang kita. Lain dengan dulu, kalau dulu barangkali zaman Rasulullah itu milih kapan aja saya mau berangkat itu bisa, ya. Tapi kalau sekarang ini saya kira wewenang pemerintah. Oleh karena itu abdolnya istikharahnya diganti dengan doa. Jadi istikharah tetap diganti dengan doa saja, ya, untuk mohon keridhaan Allah. Matan Bu, ya. Kepada Bapak. Oh, Bapak dulu, Bapak dulu. Nggih, Bapak. Nanti, Bapak. Monggo. Mboten wonten. Tidak ada, kosong ya, oke. Oke, Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pamit pada guru ini ya, guru kita ini kan banyak ya, kalau dihitung-hitung mulai dari TK itu kan banyak juga. Terus bahkan Sayyidina Ali kan bilang katanya kalau diajari satu alif itu termasuk guru kita. Terus pamitnya gimana itu, Yai? Karena yang mau dipamitin no kata, Yai. Gimana ini gitu cara pamitnya? Cara pamitnya itu loh. Iya, ya. Kalau yang dekat sih kita masih bisa sawan gitu. Tapi kalau yang sudah terlewat-lewatkan atau yang itu yang menurut katanya Sayyidina Ali diajari satu alif itu termasuk guru kita, itu gimana, Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena yang dipamiti banyak. Iya. Ya. Termasuk yang sudah sedo. Nggih. Istilahnya biqadril imkan, nggih. Dengan biqadril imkan itu dengan orang-orang yang memungkinkan kita melakukannya. Kalau sudah tidak mungkin, terlalu jauh misalnya, ya tentunya tidak diharuskan begitu. Termasuk orang tua barangkali karena tadi itu wajib, ya. Tapi kalau orang tua itu jauh, jika tidak mungkin kita mau izin dan sebagainya, itu tentunya tidak harus demikian. Jadi biqadril imkan itu diukur sendiri, yang mana memungkinkan bisa dilakukan, gitu. Atau menurut kemampuan berupaya semaksimal mungkin untuk pamit itu. Kemudian caranya tadi itu dikumpulkan, Bu, itu lebih singkat, lebih simpel daripada didatangi masing-masing ke rumahnya, kecuali barangkali kalau ada orang-orang tertentu yang lebih utama kalau kita sowan guru kita ataukah orang tua saudara dari ayah kita minta doa restu, itu bagus sekali, Tapi kalau orang banyak cukup dikumpulkan jadi satu dan minta izin, Sampai ada lagi. Jadi pamit itu bukan berarti ada kadang sungkan, dikira nanti beritahu aku kate lunga haji gitu, Yai. Ada kadang sembunyi-sembunyi, Yai. Ndak pamit, Yai. Nah gitu. Lalu Abdul mana, Yai? Tasyakuran pulangnya, oh nanti pulangnya saja. Apa pamitnya, Yai? Kalau namanya pamit itu mau berangkatnya. Iya. Kalau pulangnya itu namanya bukan pamit. Ya, malah syukuran. Alhamdulillah. Maka syukuran haji itu ada dua pengertiannya. Syukuran mau berangkat dan syukuran sesudah pulang. Kalau kedua-duanya mau dilakukan monggo. Berarti syukurannya banyak. Sing dhisik mbeleh sapi, mari ngono tekone mbeleh kebo gitu ya. Ya monggo saja itu. Namun yang umum itu syukurannya mau berangkat. Belum durung berangkat kok wis syukuran.
Ini apa yang disyukuri? Yang disyukuri adalah keberangkatannya ini. Alhamdulillah oleh Allah diberikan kemampuan untuk berangkat haji. Di samping itu sampai pamitan tadi itu kok, minta maaf dan sebagainya, itu pamitan, minta doa restu. Itu saya kira tidak ada masalah, bagus saja, nggih. Bagus, semua itu niatnya adalah baik sekali di dalam rangka secara sopan santun adabiah ibadah haji. Namanya orang mau berangkat itu supaya pamitan dan minta doa seperti yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada, Ustaz? Ampun. Masih ada ini Ibu nanti. Monggo angkat tangan. Yai nun sewu niki dalem pernah bertengkar gitu loh Yai sama tetangga. Terus kalau orangnya dimintai maaf agak susah gitu Yai, gimana Yai? Kalau mau berangkat kan harus maaf-maafan gitu. Terima kasih. Yang ditanya. Punya masalah dengan tetangga. Otomatis kalau mau berangkat kan harus minta maaf. Iya. Kalau orangnya nggak mau memaafkan atau melengos gimana Yai? Oke. Kalau orang tidak mau memaafkan itu masalahnya lain. Itu masalahnya orang. Orang tidak mau memaafkan. Tapi kalau kita minta maaf. Entah itu orang mau memaafkan atau tidak, pokoknya kita minta maaf. Kok dimintai kok menengai, kok jegideg. Nah misalnya tidak mau memaafkan, tidak ada maaf bagimu, sampun. Pokoknya kula sampun nyuwun ngapunten. Masalahnya sudah sering Yai. Sudah sering saya minta maaf ke dia. Iya. Kalau panjenengan betul-betul melakukannya, tetap saya ngubungi. Namanya silaturahim. Panjenengan boten memutuskan silaturahim. Jalannya sing dijaluki mutus dhewe. Nah, itu orang dikutuk oleh Allah SWT. Ada hadisnya itu, nggih. Bahwa orang itu kok tidak mau dimintai maaf. Wong Gusti Allah gelem kok iki wong dijaluki. Ya, Allah memerintahkan supaya kita suka memaafkan orang lain. Wal afina anin nas. Orang yang memaafkan orang lain itu nanti akan mendapatkan paket pada hari kiamat. Oleh Allah, oleh malaikat dipanggil. Wal ainal afuna anin nas, mana orang-orang yang suka memaafkan orang. Berdiri bangkit kono wis ditunggu sampai Gusti Allah, ya wis disediani hadiah parcel sudah disiapkan pahala, ya itu orang yang memaafkan orang lain. Oleh karena itulah kita supaya suka memaafkan orang lain, ya. Minta maaf itu perintah, memaafkan juga diperintah. Saya kira sementara. Karena waktu sudah habis mau pesantren Ramadan, ini kita berjumpa di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari pengajian manasik ini baik oleh Bapak Kiai yang lain maupun juga pagi hari ini sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang manfaat. Menjadikan ilmu, menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji Bapak Ibu dijadikan haji yang mabrur, nggih. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyun bin nadhar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa hajjahajun wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbal al hajar
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam bi lutfin wa afiyah wa salamatin wa bulughil maram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.